Gimana? Mau lanjut atau mau ulang dulu yang balok sama sama kubus? Ulang, mau ulang. Ulang. Oke, oke ya. Oke. Nah, ini kita ke kubus dulu ya. Ke kubus. Bentar. Tapi baru volume. Hah? Tapi baru volume. Oh, baru volume. Luas enggak? Luas permukaan belum? Belum, Oke, nggak apa-apa, nggak belum. apa-apa. Kita ulang aja, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi ini ada kubus. Kita kasih nama kubusnya ini adalah A, B, C, di sini titik D, biasanya di sini E, kemudian ini adalah F, ini G, ini adalah H. Nah, sekarang untuk kubus ini panjang sisinya kan semua sama. Jadi ini adalah sisi, sisi, sisi. Kalau kita pecah, maka alasnya itu adalah berbentuk persegi seperti ini. Jadi ini adalah alas kubus. Ini alas. Alasnya di sini adalah sisi, ini adalah sisi. Ya, jadi di sini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, ini adalah titik D. Nah, seluruhnya, jadi ini bidangnya ada satu, yang ini lalu dua ini ya, bidang ini dua, kemudian tiga, depan empat, belakang lima, ya, atas lagi satu lagi enam. Berarti memiliki enam sisi. Jadi untuk kubus, ini kubus ya, jumlah sisi. Jumlah sisi itu ada 6. Rusuknya kita hitung. Kita hitung rusuknya. Satu, 2, 3, 4. Itu yang mendatar. Kemudian yang tegak ada 4. Lalu yang masuk ke dalam ini namanya ortogonal. Itu ada 4 juga. Jadi jumlah rusuknya itu berarti ada 12. Titik sudutnya berarti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut itu ada 8. Ya. Nah, jumlah sisinya ini semuanya ada 6, semuanya berbentuk persegi. Nah, ini untuk alas. Ini alas A, B, C, D. Jadi kalau persegi itu cari luasnya gimana, Bella? Pas luas Sisi kali sisi kan? fisik. Ya kan? Ya, Hmm. sisi kali sisi. Nah, sekarang kalau kita mau mencari volume, kalau bidang alasnya sama dengan bidang tutupnya, itu berarti volumenya itu sama saja dengan luas alas kita kalikan dengan tingginya. Ini kita kali tinggi. Nah, tingginya ini adalah S. Jadi tinggi sama dengan S. Tadi alasnya, luas alas itu sama saja dengan sisi kali sisi. Sisi kali sisi atau boleh ditulis sisi pangkat 2. Berarti kalau kita masuk ke sini, substitusi ke sini di volume, maka luas alas itu adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2 juga boleh, sisi kali sisi. Tingginya juga sama saja dengan sisi, berarti ini kali sisi. Maka sisi kali sisi ini sama dengan sisi pangkat 3. Angkat 3 itu didapat dari mana? Ini kan boleh ditulis sisi pangkat satu, sisi pangkat satu, sisi pangkat satu. Jadi yang ini kita boleh tulis sisi pangkat satu ditambah satu ditambah satu. Maka sama dengan sisi pangkat 3. Itu adalah volumenya. Volume daripada kubus. Kalau misalnya kita diketahui volumenya, lalu kita diminta mencari berapakah sisinya, maka untuk mencari sisi berarti kita menggunakan akar pangkat 3 daripada volume. Nah, akar pangkat 3, yang sisi pangkat 3 ini namanya bilangan pangkat 3 ya. Jadi akar pangkat 3, nanti misalnya aja, volume daripada kubus itu sama dengan 8 cm pangkat 3 misalnya. Lalu kita diminta mencari sisinya. Nah, sisi tadi sama dengan akar pangkat 3 daripada volume. Nah, ini berarti sama dengan akar pangkat 3 daripada 8. Maka 8 ini harus kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3. Nah, bilangan berpangkat 3. Bilangan berpangkat 3 itu kalau satu kali satu kali satu. Ini sama dengan satu. Kemudian 2 kali 2 kali 2 ini sama dengan 8. Jadi ini boleh ditulis 1 pangkat 3, yang ini boleh ditulis 2 pangkat 3. Lalu kalau 3 kali 3 kali 3, berarti ini sama saja dengan berapa, Bella?
27. 27, oke, berarti ini sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian 4 kali 4 kali 4. Ini adalah 2, berapa? 64 ya? 64. Ini berarti sama dengan 4 pangkat 3. Kemudian 5 kali 5 kali 5. Ini sama dengan 125. Sama dengan 5 pangkat 3. Nah, sekarang kalau 8 ini berarti sama dengan berapa pangkat 3? Kita lihat dari bilangan ini, ya, pangkat 3. Sama dengan berapa, Bella? 2 pangkat 3. Oke, good. 2 pangkat 3. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3. Maka tiganya ini boleh dicoret dengan akar pangkat tiganya. Coret, coret. Sehingga sisinya itu berarti sama dengan 2 sentimeter. Karena ini kan tadi kan ini sentimeter pangkat 3 kan. Ini sentimeter pangkat 3. Nah, berarti ini boleh ditulis di sini sekarang sentimeter. Seperti itu. Jadi dijadikan pangkat 3. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Bisa, oke ya. Nah, sekarang misalnya lagi kita mau diminta mencari, ini mau dicatat dulu atau enggak? Eh, udah. Udah, oke, oke. Nah, misalnya kita mau mencari luas alas ini kan udah. Lalu ini sekalian Oma kasihkan untuk yang luas permukaannya ya, luas permukaan. Oke. Nah, sekarang permukaannya itu ada berapa sisi daripada kubus itu? Sisinya ada berapa Apa? tadi? 6. Ada 6 ya, ada 6. Nah, kalau kita lihat selimutnya, ini selimut. Ini selimutnya itu berarti bidangnya dari A, B, F, E, kemudian B, C, G, F, lalu D, C, H, G, dan A, D, H, E. Itu ada berapa berarti? 4. 4, oke. Jadi selimutnya ini ya, luas selimut ini berarti sama dengan luas A, B, F, E. Kita tambah dengan luas B, C, G, F. Ini kita tambah dengan luas D, C, G, H. Kita tambah luas A, D, H, E. Masing-masing ini luasnya kan bentuknya sama. Sisi kali sisi, sisi kali sisi. Jadi ini boleh kita tulis sisi pangkat 2 ditambah dengan sisi pangkat 2 ditambah sisi pangkat 2 ditambah dengan sisi pangkat 2. Ada berapa S pangkat 2 ini, Bella? 4. 4. Berarti ini sama dengan 4 sisi pangkat 2. Nah, ini adalah luas selimut. Nah, sesungguhnya kalau ini sebetulnya ada nama lain daripada kubus itu adalah disebut dengan prisma persegi. Bisa dikasih nama prisma persegi. Prisma itu berarti alas dengan tutupnya bentuknya sama. Nah, ini sama dengan 4 sisi pangkat 2. Nah, kemudian alasnya itu dengan tutupnya itu sama. Jadi, luas permukaan ini sesungguhnya sama saja dengan luas selimut, kita tambah dengan luas alas, kita tambah dengan luas tutup. Ini untuk prisma, ya. Luas selimut ini adalah 4S pangkat 2, maka ini 4S pangkat 2. Ditambah dengan luas alas, alasnya tadi sisi kali sisi juga, berarti ini sisi pangkat 2. Tutupnya juga sama, maka ini ditambah dengan sisi pangkat 2. Jadi ini akhirnya jadi 6 sisi pangkat 2. Ini adalah untuk luas permukaan kubus ya. Luas permukaan kubus itu sama dengan 6 sisi pangkat 2, luas selimut berarti sama dengan 4 sisi pangkat 2. Nah, dari rumus luas selimut, misalnya diketahui luas selimut ini sama dengan 4S pangkat 2, lalu misalnya kita mau mencari berapakah besarnya sisinya boleh dicari. Maka ini luas selimut kita bagi 4 itu sama dengan sisi pangkat 2. Kalau begitu, maka sisi sama dengan akar dari luas selimut dibagi dengan 2. Sorry, dibagi 4 ya. Akarnya 4 itu 2, jadi duanya boleh keluar. Jadi 1/2 dikalikan akar luas selimut. Ini kalau cari sisi, jika diketahuinya itu adalah luas selimutnya. Kalau misalnya yang diketahui adalah luas permukaan, lalu kita diminta mencari berapakah panjang sisinya, maka ini dari sini. Luas sisi, eh, tunggu. Sisi pangkat 2, ini sisi pangkat 2 berarti sama dengan luas permukaan kita bagi dengan 6.
Berarti sisinya nanti sama saja dengan akar dari luas permukaan kita bagi dengan 6. Ini kalau diketahui luas permukaannya. Seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kita ke volume ya. Volume sudah. Oh, sudah ya volume ya. Kita ke soal deh ya. Kita ke soal. Bentar. Misalnya ada sebuah kubus. Luas daripada permukaan kubus ya, itu sama saja dengan, tunggu, lap, hmm, berapa ya? 256 gitu ya, 256 sentimeter pangkat 3. Lalu ditanyakan berapakah volume daripada kubus. Ini sama dengan berapa? Nah, dari rumus luas permukaan tadi sama dengan apa? 6 kali sisi pangkat 2 kan? Ya atau ya? Nih ya, sama dengan ini kan. Nah, luas permukaannya sama dengan 256. Berarti ini 256 cm pangkat 3. Ini dibagi dengan 6. Ini akan sama dengan sisi pangkat 2. 256 bagi 6 berapa? Dua ratus lima Empat puluh enam puluh dibagi 6. Sama dengan berapa? Oke, oh jangan 256 tahu ah. Enggak ketemu nanti. 216, sorry, sorry. 216 ya, 216. Oke ya, kita ganti angkanya supaya nanti gampang ketemunya. 216. Nah, 216 kita bagi dengan 6. Ini kan dapat 3 kan? Dapat 3 berarti ini 18. Ini turun berarti 36. 36 bagi 6 berapa? enam. 6 kan? Oke, berarti sisi pangkat 2 sama dengan di sini adalah 36. Ya, sama dengan 36. Sorry, ini bukan pangkat 3, tetapi pangkat 2. Luas permukaan, luas itu adalah pangkat 2 ya. Pangkat 2, ini pangkat 2. Oke, nah ini adalah sentimeter pangkat 2. Maka sisinya nanti akan sama dengan akar dari berapa? 36 36 sentimeter pangkat sentimeter 2. pangkat 2. Berarti sama dengan berapa? 6 kan? 6. 6 sentimeter. Ya, seperti itu. Berarti sama dengan 6 sentimeter sisinya. Nah, kalau volumenya, volume itu kan sama dengan sisi kali sisi dikalikan sisi kan? Berarti sama dengan 6 senti kali 6 senti kali 6 senti. Ini hasilnya juga kebetulan sama dengan 216 sentimeter pangkat 3. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah luas selimut, maka luas selimut itu sama dengan 4 kali sisi dikalikan sisi. Maka ini akan sama dengan 4 kali 6 senti, kita kalikan dengan 6 senti, berarti sama dengan 4 kali 36 cm pangkat 2, berarti ini 4 kali 6, 24, lalu 3 kali 6, 12, 144 ya, centimeter pangkat 2. Nah, ini kalau diketahui luas permukaannya, lalu yang ditanyakan adalah luas selimut dengan volumenya ya, misalnya ini. Nah, seperti itu. Ya, kita harus cari panjang sisinya dulu. Oke? Bisa? Ya, nah nanti tergantung soalnya seperti apa ya. Nah, oke, sekarang next ke berikutnya kita lihat untuk balok. Balok itu beda dikit dengan kubus ya. Ya, oke, ini untuk balok. Kalau terlalu cepat bilang ya, Bel. A. Kasih tahu Oma kalau terlalu cepat. Oke, jadi di balok ini adalah panjang, lebar, ini adalah tinggi ya. Ini balok. Nah, jadi kalau untuk volume ini luas alasnya, ya luas alas itu adalah alasnya kan ini kan A, B, C, D ya. Ini tetap juga E, F, G, H ya. Ini A, B, C, D. Nah, alasnya itu adalah A, B, C, D. Berarti panjang dengan lebar. Maka
bentuknya persegi panjang, ini berarti sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, untuk volume itu sama saja dengan luas alas kita kalikan tinggi. Luas alasnya adalah panjang kali lebar. Tingginya adalah T ya, berarti ini kita kalikan dengan tinggi. Berarti volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti itu. Sekarang untuk luas permukaannya, ya, luas permukaan itu berarti secara keseluruhan. Nah, kita lihat dulu, tadi ini luas alas sudah tahu ya, luas alas itu sama dengan panjang kali lebar. Lalu luas tutup, tutupnya kan sama dengan alasnya, berarti juga sama dengan panjang kali lebar. Nah, sekarang kita lihat untuk luas berikutnya yang belum ada adalah A, B, F, E, F, E ya. A, B, F, E. Halo, siapa itu? Kenal dulu dong. Namanya, dua kembar ya? Iya. Nah, tidak kembar Ling Ling. Itu saya Oma itu. Oma lagi ajar saya. Kelas berapa Main. sekolahnya? Ikut belajar juga. Oh, Ayo, gak apa-apa. Ya. Hmm. eh, Nah, sekarang kita lihat dia untuk lagi. A, A, B, F, E ya. A, B, F, E. Ini berarti panjang dengan tinggi kan? Ya, maka ini ABFE ini luasnya berarti sama dengan panjang kali tinggi. Nah, ABFE itu sama saja yang di belakang nih, DCGH. Jadi luas DCGH itu juga sama dengan luas ABFE. Berarti sama dengan panjang kali tinggi. Kemudian berikutnya yang bidang ini, yang samping ini ya, samping kiri dengan samping kanan. Luas ADHE. Nah, ini berarti lebar dengan tinggi. Maka ini sama dengan lebar kali tinggi. Lalu BCGF. Luas BCGF. Ini juga sama dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Jadi kalau untuk luas permukaan itu berarti secara keseluruhan. Kalau luas selimut, maka ini berarti bidang satu, ini satu, dua, tiga, empat. Berarti sama saja dengan luasnya A, B, F, E ditambah dengan luas B, C, G, F ditambah luas D, C, G, H ditambah dengan luas A, D, H, E ya, H, E. Nah, ABFE tadi mana? ABFE itu adalah panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Lalu BCGF. BCGF mana ini ya? Lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi. Lalu DCGH. DCGH itu panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Lalu ADHE. Lebar kali tinggi. Ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini ada yang sama nih. Panjang kali tinggi, panjang kali tinggi. Berarti dijumlah maka ini jadi 2. Berarti 2 kali panjang kali tinggi, kita tambah lagi. Lebar kali tinggi juga ada 2. Maka ini 2 kali lebar kali tinggi. Angka 2-nya boleh dikeluarin, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi ini boleh jadi 2 kali berarti di panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sama-sama ada tingginya. Tingginya mau dikeluarin boleh. Berarti sama dengan 2 tinggi dikalikan dengan panjang ditambah lebar. Ini kalau langsung untuk cari luas selimutnya. Boleh seperti ini nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kalau luas permukaan tadi kan sama dengan luas selimut ditambah dengan luas alas ditambah dengan luas tutup. Nah, luas selimutnya kita pakai ini dulu aja, nggak apa-apa ya. Ini 2 kali ini panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Lalu luas alas adalah panjang kali lebar. Berarti ini ditambah dengan panjang kali lebar. Luas tutup juga sama, berarti panjang kali lebar. Nah, ini juga ada 2 ya. Maka boleh juga kasih keluar 2-nya. 2, berarti ini panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah dengan panjang kali lebar. Agak ribet dikit ini ya, karena nggak sama ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk cari luas permukaannya gitu. Ya, oke.
Nah, sekarang misalnya aja nih ya, misalnya kita kasih tahu nih, panjangnya sama dengan misalnya 8 cm, lalu lebarnya misalnya sama dengan 5 cm, tingginya sama dengan 4 cm. Lalu kita diminta mencari misalnya volumenya. Kalau volume kan gampang ya. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi kan? Oke. Nah, berarti di sini volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka ini berarti sama dengan 8 cm kali 5 cm kali 4 cm. 8 kali 5 itu 40, 40 kali 4, 4 kali 4, 16. Berarti 160 cm pangkat 3. Kalau ditanya luas alas itu adalah panjang kali lebar. Berarti ini sama saja dengan 8 cm dikalikan dengan 5 cm. Maka sama dengan 40 cm pangkat 2. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah luas selimut, ya berarti kita masukkan di sini. Luas selimut tadi sama dengan 2 kali tinggi dikalikan dengan panjang ditambah lebar. Pakai rumus langsung nggak apa-apa, ya. Pakai rumus langsung. Oh, berarti ini sama saja dengan 2 dikalikan dengan 4 cm kali panjangnya adalah 8 cm ditambah dengan 5 cm. Ini berarti sama dengan 8 cm dikalikan dengan 13 cm ya. Berarti 8 kali 3 itu 24, lalu berarti 104 cm persegi. Ini kalau kita cari luas selimutnya. Nah, sekarang misalnya kita mau cari berapakah luas permukaannya, ya. Untuk cari luas permukaan, eh, bisa langsung, bisa juga tidak langsung, tidak apa-apa. Kalau mau langsung untuk cari luas permukaan, berarti sama dengan 2 kali di sini panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah dengan panjang dikalikan lebar. Berarti 2 kali apa? Panjangnya berapa tadi? Oh, 8 cm, tingginya 4 kali 4 cm. Ditambah lebarnya adalah 5 cm, kali tingginya adalah 4 cm. Tambah lagi panjangnya 8 cm. Dikalikan dengan tingginya, panjang kali lebar udah. Oh, panjang kali tinggi udah. Lalu, oh panjang kali lebar tahu ya, 8 kali 5 cm. Oke. Nah, ini Mi. Berarti 2 dikalikan 8 kali 4 adalah 32 cm persegi. 5 kali 4 itu 20 cm persegi. 8 kali 5 itu adalah 40 cm persegi. Nah, ini kita jumlahkan nih. 20 tambah 40 itu adalah 60. Ditambah 32 berarti sama dengan berapa? 80 tambah 32, 112. Maka 2 dikalikan dengan 112 cm persegi. Maka sama dengan 224 cm persegi. Nah, ini untuk cari luas permukaan ya, menggunakan rumus langsung. Misalnya kita mau carinya dengan menggunakan apa namanya? Rumus yang lainnya. Jadi ini luas permukaan tadi sama dengan luas selimut ditambah 2 luas alas. Boleh, nggak apa-apa. Selimutnya udah ketemu ini tadi sama dengan 104 cm persegi. Luas alasnya 40, berarti 2 dikalikan 40 cm persegi. Maka sama dengan 104 cm persegi ditambah 80 cm persegi. Loh, kok beda ketemunya nih? Berarti kayaknya ada kesalahan, enggak tahu di mana. Salah ngitung ya? Coba, ada salah ngitung enggak? Panjang kali lebar, 2 kali tinggi, 8, ini 13, ini betul ya? Harusnya sama ini perhitungan ini dengan perhitungan ini. Kita nggak tahu salah hitung di mana nih. Luas selimut 4, 24 betul 104. Terus ini panjang kali lebar sama dengan, oke, cocok. Harusnya sama sih. Kemungkinan ada salah hitung nih di mana nggak tahu. Ini ketemu 184 cm persegi. Coba kita cek di sini. Ini, Oh, ini 32 cocok ya. 5 kali 4, 20. Oh, salah di sini nih. 20 tambah 40 berapa? 60. 60 tambah 32,
92. 92. Salah hitung di sini. Berarti ini 92. Ya. Oke, kita kali 2 berarti sama dengan berapa? 184. 184. Oke, jadi sama nih ya. Jadi pakai jalan satu, jalan dua nggak ada masalah, sama aja. Ya, seperti itu. Ini untuk mencari luas permukaan, luas selimut, sama volume daripada balok. Ini yang basicnya, ya, basically-nya. Nah, nanti ya tinggal soalnya seperti apa gitu ya. Biasanya ada diketahui volumenya, panjang lebarnya, lalu kita disuruh cari yang lain gitu. Tergantung nanti soal-soalnya. Oke, bisa dipahami sini, Bel? Bisa. Nah, di sekolah baru ini Bisa ya, baru balok sama ini ya. Iya. tabung. Ah, tabung udah? Masih ada tabung. Oh, udah ada tabung. Oke. Udah. Tabung itu kan sama aja dengan silinder ya. Ah, untuk tabung ya. Tabung gini. Tabung nggak ada ya. Hmm. Ya, di sini ya. Nah, ini yang tabung punya. Ini tinggi tabung. Kemudian alasnya berbentuk apa? Kalau tabung? Lingkaran. Lingkaran. Oke. Jadi alasnya berbentuk lingkaran. Lingkaran jarak dari sini ke sini itu adalah diameter ya. Ini adalah diameternya. Ini diameternya. Nah, sekarang bentuknya lingkaran. Luas alasnya berarti sama dengan apa? Luas lingkaran kan? Luas lingkaran sama dengan apa, Bel? Ya, pi kali R pangkat 2. I kali R pangkat 2. Oke. Nah, tadi volume itu kan sama dengan luas alas kita kalikan tinggi kan? Nah, alasnya adalah pi R kuadrat. Pi R kuadrat dikalikan tinggi. Berarti volume itu adalah pi R kuadrat T. Ini adalah volume. Kalau misalnya ditanyakan T-nya, tingginya, maka ini berarti sama dengan volume dibagi dengan pi R kuadrat. Kalau yang ditanya nanti adalah jari-jari, berarti R kuadrat ini sama dengan volume dibagi pi kali T. Lalu R-nya berarti sama dengan akar dari volume dibagi dengan pi kali T. Nah, sekarang untuk selimutnya ya, selimutnya ini kalau kita potong di atas, potong di sini, kemudian kita potong di sini, jadi silinder ini sebetulnya bisa dilepas-lepas. Ini adalah tutupnya, kemudian ini adalah alasnya, lalu yang ini adalah yang menyelimuti selimutnya. Nah, seperti ini. Ini selimutnya. Hmm. Sekarang, selimutnya berbentuk apa nih? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Dari ini adalah tingginya. Nah, ini panjangnya ini kan yang mengelilingi ini. Berarti panjangnya ini sama dengan apanya lingkaran. Ini kalau kita belah, ya, kita potong di Keliling. keliling. Oke, jadi di sini panjangnya ini sesungguhnya sama dengan keliling daripada lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 kali pi kali 2 R. kali pi dikalikan R. Nah, kalau begitu ini kan alas, ini alasnya. Maka luas alas itu berarti sama dengan panjang kali tinggi, sama dengan keliling lingkaran dikalikan dengan tinggi, berarti sama dengan 2 pi R T. Nah, ini luas, sorry, bukan luas alas ya, luas selimut ya. Luas selimutnya. Nah, ini luas selimutnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau cari luas permukaannya, luas permukaan itu sama saja dengan luas selimut ditambah dengan luas alas ditambah dengan luas tutup. Maka ini sama dengan 2 pi RT ditambah dengan pi R kuadrat ditambah dengan pi R kuadrat. Maka sama dengan 2 pi RT ini ditambah dengan 2 pi R kuadrat. Nah, ini ada 2 pi R. Ini juga ada 2 pi R. Berarti 2 pi R-nya boleh dikeluarin tuh.
Jadi 2πr, maka ini kalikan tinggi ditambah dengan jari-jari. Ini adalah luas permukaannya. Jadi boleh pakai rumus langsung yang ini. Seperti ini. Ini untuk silinder. Gitu. Nah, nanti ya tergantung lagi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan gitu. Ada pertanyaan sampai di sini, Ndak Bella? Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang ini hampir habis ya waktunya. Nanti Oma tunggu 10 menit baru bisa connect lagi Zoom-nya. Jadi berarti bisa break 10 menit. Kemudian nanti Oma konekkan lagi eh, apa Zoom-nya. Tapi bentar nih. Mudah-mudahan ini bisa. Coba sekarang misalnya ini ada sebuah silinder. Ya, ini ada silinder ya. Silinder anggaplah misalnya jari-jarinya sama dengan 7 cm. Kemudian tingginya sama dengan 20 cm. Ditanyakan berapakah luas selimutnya sama dengan berapa, luas permukaannya sama dengan berapa, kemudian volumenya sama dengan berapa. Nah, gampang carinya ya. Untuk cari luas permukaan, kita menggunakan luas alas dulu. Luas alas sama dengan apa? R Hmm, kuadrat kan? Pi kali 42. Ya, nah sekarang karena R-nya sama dengan 7, berarti Pi-nya menggunakan 3,14 atau 22/7, Bella? 22/7. Oke, 22/7. Ini kita kalikan 7 cm kali 7 cm. Ada yang bisa dicoret enggak angkanya? Ada. Berapa? Angka 7. 7 dengan 7. Oke, berarti sisa 22 kali 7. Maka sama dengan 154 lima ya? puluh empat Sentimeter persegi. Nah, ini dapat nih luas alasnya ya. Nah, kalau luas selimut itu kan sama dengan apa? 2 2 pi pi R R pangkat T. 2 pi 2 pi R R T. kali T. Berarti ini 2 kali 22/7 kita kalikan dengan 7 cm kali tingginya adalah 20 cm. Apalagi yang dicoret? Angka 7. 7 coret dengan ini. Oke, berarti sisa 2 kali 22 berapa? 44. 44 kali 2. 88 kan? Ya, 88. tambah 0 ini. Berarti sentimeter persegi. Nah, ini udah dapat ya jawabannya. Lalu untuk cari luas permukaan, itu kan sama dengan luas selimut ditambah dengan luas alas ditambah dengan luas tutup kan? Ini tadi berarti ini sama dengan 80 cm persegi. Luas alasnya itu adalah 154 cm persegi. Ini ditambah luas tutupnya juga sama 154 cm persegi. Ya sisa dijumlah aja. 54 tambah 54 berapa? 108 ya. 200 dari Ya, 300 maka ini 1188 ya. 88 cm pangkat 2. Itu luas permukaan. Kalau volume boleh pakai ini. Luas alas kita kalikan dengan tinggi, nggak apa-apa. Luas alas 154 cm persegi. Tingginya adalah 20 cm. Tinggal dikali. Sama dengan berapa? 154 kali 2. 308 ya. Tambah 01 cm pangkat 3. Nah, ini untuk tabung ya, untuk tabung. Oke? Bisa Bella? ya, Oke. bisa. Ya, ntar. Ini masih berapa menit? Oh, sisa 2 menit. Masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit. Apalagi yang belum? Prisma ada, prisma enggak? Masuk prisma segitiga gitu udah? Belum? Prisma tegak segitiga. Ada? Prisma tegak segitiga? Ya, Ada ya? Oke. Kalau prisma tegak segitiga, oke, ntar. Intinya sama sih ya, intinya sama.
Kita harus bikin alasnya dulu. Ya, ini alasnya. Oke. Nah, anggap ini tegak lurus di sini. Ini tegak lurus di sini. Jadi ini adalah A, B, C, D, E, F. Siku-siku di sini. Siku-siku di sini. Atau misalnya ya kita kasih nama di sini adalah B, yang ini adalah C, lalu yang di sini berarti adalah A ya. Nah, alasnya berbentuk segitiga nih.